إلى هذه خلقنا تنزل إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syakhana Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri muallim Sayyid Abdul Halim Mobil Seramam baik kibirum wajwajim wa duratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa dallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita kembali mengkaji kitab Syiarus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita sudah sampai pada bab Rabi fi afatil lisan, yakni bab yang keempat dari jilid kedua. Nah, itu menjelaskan tentang rusaknya ya, atau rusaknya, tercelaknya lisan, yaitu perkataan atau lidah atau mulut ya. Ini yang berbahaya. Dan kita sudah sampai pada pasal-pasal itu afatul lisan yang dijelaskan ada 20 afatul lisan. Banyak sebenarnya, namun 20 di sini adalah terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 9 sudah dijelaskan, dan kita akan melanjutkan pada afatul lisan yang ke-10, afatul asyar, yakni afat yang ke-10. Anak-anakku semuanya, lidah memang tak bertulang. Kalau bertulang namanya kaki, ya. Ya begitu ya. Lidah emang tak bertulang, katanya yang bertulang ya kaki gitu kan, ya. Ini lidah emang paling bahaya deh. Dunia ini bisa hancur karena lidah. Orang bisa sakit hati katanya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Iya karena lidah. Nah, apalagi ini dunia nih, kalau sumpamanya perkataan-perkataan yang sudah tidak bisa didamaikan, ini bisa hancur nih. Sebagai contoh, Amerika kan meletakkan berbagai macam nuklir bom ya, yang di pangkalan-pangkalan tertentu ya. Tidak menutup kemungkinan di sekitar Indonesia, di laut
sebelah mana dan nggak perlu saya sebutkan, itu sudah termasuk ya, termasuk adalah ada. Jadi hanya tinggal knop. Nah, kalau sudah tinggal tombol on, hanya kata satu, on, ledakan semua terjadi di mana-mana. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi apa tuh negara adidaya, makanya kalau ada Indonesia itu punya kebijakan yang akhirnya kayaknya kok ketakutan sama Amerika, ya kita harus maklum. Karena juga Indonesia ini adalah juga di samping utangnya banyak, kemudian punya perjanjian yang tentunya masyarakat tidak tahu dan macam-macam. Jadi kita makanya jangan kita mencerca menjadi afatul lisan, akhirnya nuding pada para pemimpin-pemimpin, sementara kita tidak tahu persis yang sesungguhnya apa di balik semua itu yang terjadi, kan begitu maksudnya ya. Jadi afatul lisan di sini yaitu di mana lidah itu benar-benar ya naudzubillahi min dzalik, pokoknya orang suami istri bisa berantem kan karena lidah. Kesalahpahaman juga karena lidah. Lidah itu kalau disebutkan di dalam hadis, sebutnya itu al-lisanu kasyaf. Lidah itu persis kayak pedang. Kalau pedang, kalian pedang itu tahu pedang, ya udah pedang, tajamnya pedang itu tidak seberapa daripada ketajaman lisan. Nah itu loh. Itu yang paling bahaya. Oleh karenanya ya, ayo kita meminimalis afatul lisan, kita meminimalis lidah ya, tentang perkataan-perkataan yang membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati, membuat orang macam-macam. Kalau lupa ya dimaklumin. Makanya kita sebaiknya saling memaafkan. Memaafkan itu. Kalau kita sumpamanya, kalau kalian di sini, saya itu melanglang kemana-mana, kadang-kadang itu merinding. Apalagi kalau lihat chattingan orang-orang yang, apalagi orang yang chattingan di medsos, nauzubillahi min dzalik, rasanya bulu kuduk tuh berdiri. Kok iya ya, orang tuh gampang banget ngomong jorok, perkataan-perkataan yang tidak pantas lah, tidak layak semua diungkapkan dengan kata-kata binatang, dengan kata-kata cacian, dengan kata apalagi kalau main di game. Saya bermain game, salah satu di antara game ya yang populer. Itu kalau lagi sebel orang itu main kata-kataannya sampai ngatain ibunya, ngatain orang tuanya, ngatain itu tuh neraka banget itu ya. Itu bahasa-bahasa yang ya itu tadi, karena apa? Karena nggak berpendidikan dan nggak beragama. Dan nggak mengerti. Ada yang beragama tapi nggak mengerti. Nah, kalian di sini diajak untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia itu adalah ciri khas, tanda orang-orang yang menjalankan, mengamalkan agamanya. Karena inti daripada agama itu ialah akhlakul karimah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengklaim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti beliau memang ingin menyempurnakan, dan Islam itu berarti menyempurnakan peradaban manusia. Ya. Peradaban di mana manusia itu adalah dulunya peradaban jahiliyah, primitif. Nah, akhirnya menjadi modern. Maka orang yang modern itu bukan berarti akhlaknya itu yang menjadi dekadensi moral. Ini aneh gitu loh, zaman modern. Nih, zaman primitif dengan modern itu tipis. Untuk kalangan wanita maupun laki-laki, terutama wanita. Dulu nih, saya cerita dulu, dan emak-emak bukan emak-emak sini. Ya. Bukan emak-emak sini kan banyakan yaitu emak gitu. Ya mama, dan bukan jingga di sini.
Ini jingga itu kata siapa tuh? Jingga, siapa jingga? Ya, janda muda punya anak 3 gitu. Jingga. Kalau jitu, janda muda punya anak 1. Ya. Nah, udah. Jadi gini. Dulu apalagi dari itu saya kalau di kampung-kampung itu wanita, emak-emak itu biasa banget. Pakai apa namanya? Pakai kutang. Ayo ngaku, nah itu loh. Ngaku maksudnya, ayo bener nggak kata-kata saya itu di kampung-kampung bukan di Jakarta. Di Betawi ya, di Betawi, tapi bukan di Jakarta. Itu pakai kutang, terus pakai apa tuh? Kain dan udelnya kelihatan, perutnya ngedoyot gitu semuanya. Nah, pakai kutang doang, kutang gitu loh, kutang aja. Itu kayaknya nyaman banget gitu loh dan biasa gitu loh. Dan biasa apalagi dia pergi di depan rumah jalan nyapu dan macam-macam dan keluar macam, itu biasa banget. Itu biasa banget dan itu primitif loh, orang primitif. Artinya orang dulu ya, bukan primitif sih, nanti primitif. Orang dulu, tahun berapa sih? Udah deh, tahun nggak usah jauh-jauh, tahun 70-an aja. Tahun 70-an ke bawah, itu banyak banget kampung-kampung. Kalau kalian pernah hidup di kampung, begitu adanya tuh. Biasa. Gak usah di kampung-kampung, Betawi, condet sana segala macam, masih mak-mak tuh begitu. Yang muda-muda, sinset aja begitu, tapi hanya dikit aja begitu loh. Itu biasa banget. Itu dulu. Nah kemudian jadi dunia itu modern rapi, sekarang seperti kalian rapi. Tapi sekarang ada lagi yang modern katanya apa tuh? Coba pakai tali doang gitu, cuma belakangnya dicoak kayak kuntilanak, gitu loh. Ya kan ke belakangnya, depannya ini, kemudian ada lagi pakainya panjang, tetapi disobek gitu loh. Panjang. Ada lagi orang sengaja beli sekarang, saya bingung, anak muda itu bingung. Beli apa? Beli celana apa? Yang udah robek-robek dibeli gitu loh. Nah tuh, dia malah cari celana yang robek-robek dibeli. Bingung. Itu kan dulu orang celana robek-robek itu kan celana yang udah lama, sudah nggak kepake. Sekarang justru dijual robek-robek dan laku di kalangan anak muda. Nah itu loh. Sekarang kita hitung, ini yang primitif itu apanya ini loh? Yang persoalannya itu di mana coba? Nah itu. Apakah kembali lagi zaman dulu atau bagaimana? Itu contoh yang paling sederhana, coba deh. Banyak tuh. Sekarang coba, apa tuh emak-emak atau bukan emak-emak lagi, maka gadis-gadis yang pakaiannya nyaris dia. Padahal tempatnya dingin segala macam ya. Tapi dia kuat gitu loh. Itu yang mengherankan gitu ya. Itu contoh ya. Nah, ini akhlak. Jadi akhlak manusia, akhlak di situ adalah diberikan, diajarkan di mana untuk menata akhlakul karim, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalau akhlaknya itu mulia, nyaman banget, nikmat. Kenapa? Jadi romantis antara keduanya. Kenapa sih? Karena memang Allah mengajarkan. Allah itu sangat romantis loh. Cara membuat alam semesta dan dahsyat sekali. Kemudian juga Rasulnya, kekasih-kekasihnya itu istimewa banget gitu loh. Orang-orang biasa yang kasar itu, yang mengaku dirinya beragama, orang apalagi dia mengaku dirinya seorang ustadz, kiai atau ulama, tapi sama istrinya kasar. Istrinya itu benar-benar sebagai ya udah pokoknya itu aja sumpamanya. Dia pokoknya taunya perintah. Jadi tidak ada semacam kayak istri itu, tidak ada opsi, tidak ada satu usulan atau apa, enggak. Pokoknya kamu nurut perintah selesai dengan landasan bahwa wanita itu harus patuh tunduk mengabdi kepada suami. Iya, patuh tunduk mengabdi kepada suami, tapi bukan berarti semena-mena kemudian laki-laki mengandalkan dan memakai kata-kata itu tentang pengabdian, tentang wanita pengabdian, akhirnya disalahgunakan bahwa wanita itu harus nurutnya itu suka-suka dia. Itu enggak juga begitu. Wanita berhak untuk memberitahukan, ngasih tahu
yang benar dan lain sebagainya. Karena adalah sifatnya wanita itu adalah bahagian dari laki-laki dan laki-laki juga bahagian. Dan kalau diterangkan wanita itu pakaiannya laki-laki, laki-laki pakaiannya wanita, maksudnya istri pakaiannya suami, suami pakaiannya wanita dan seterusnya. Pakaian di sini berarti menutupi aib-aib. Wanita berarti harus bisa menutupi aib suami, suami harus bisa menutupi aib istrinya. Dalam hal ini ialah khusus yang untuk umum. Lah gimana kalau aib suami kita harus berbicara dan mencari solusi? Itu tidak membuka aib suami namanya. Kalau kalian boleh boleh melakukan hal semacam itu, dan itu nanti akan dibahas pada kajian berikut, ialah tentang hibah ya. Anak-anakku semuanya, kita kembali kepada kebinasaan lidah yang ke-10, yakni bersendaguro yang melampaui batas, yang sekarang sudah masuk kepada apa tuh? Yang istilahnya tuh nasi kebuli, apa tuh? Yang orang suka kebuli gitu apa? Apa? Kebuli apa? Nasi kebuli. Iya. Ngerti apa? Ngebuli. Suka gitu. Nah, itu istilah zaman sekarang adalah ngebuli, ngibuli, Nah, istilahnya melecehkan atau nyinyir atau menekan, ya. Jadi menekan atau bercanda yang melampaui batas. Bercanda boleh. Banyak orang yang bercanda melampaui batas yang akhirnya jadi musuhan. Bercanda yang melampaui batas akhirnya sampai pada sampai pada ketersinggungan. Bercanda boleh? Boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat bercanda. Bercanda sampai bahkan orang sampai akhirnya orang itu nangis gitu. Nangisnya kenapa? Bercandanya itu sederhana, orangnya itu adalah lebay aja. Karena pada saat ada wanita minta doa, seorang wanita nenek-nenek minta doa, ya Rasulullah tolong doakan saya supaya masuk surga. Oh, nggak bisa, karena di surga nggak ada nenek-nenek gitu loh. Wanita itu nangis itu. Rasul bercanda itu. Padahal Rasul nangis, ya Rasulullah gimana kalau gitu, kenapa saya nggak mati muda saja? Ya memang di surga nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek juga nggak ada gitu. Nyesel dia. Akhirnya Rasul menjelaskan maksudnya, Nek, jangan gitu amat napa gitu. Nih, bahwa nanti nenek ke sana juga nanti kalau ke surga jadi muda lagi gitu loh. Seperti umur 20-40 tahun gitu loh. Itu maksudnya, itu bercanda ya. Jadi ada seorang yang minta doa semacam itu Rasulullah menjelaskan tidak ada di surga itu nenek-nenek. Memang nggak ada nenek-nenek, makanya ya kalau meninggal, kemudian kalau di neraka ada nggak nenek? Ada, di neraka ada nenek-nenek, ada kakek-kakek ya. Pokoknya yang meninggalnya nenek-nenek, yang meninggal kakek-kakek ya kakek-kakek. Yang meninggalnya itu kalau di neraka beda. Kalau di surga semuanya sama. Kebayang nggak kalian? Cucu kalian sepantar sama kalian, cicit kalian sepantar sama kalian, tapi kalian ngenali gitu loh, ngenali gitu. Itu contoh gitu ya. Kemudian gimana cantik dan gantengnya? Nggak bisa dibayangin, susah gitu loh, susah gitu. Yang jelas di sana di surga itu nggak kentut, nggak kencing, apalagi nggak berak. Makan terus jadi apa? Jadi energi. Jadi pada saat makan itu langsung menguap. Jadi melalui pori-pori menguap. Kalau nggak makan, kalau nggak kentut, nggak pup, nggak kencing, berarti nggak ada lubangnya dong. Loh iya, terus buat apa? Itu nggak. Gimana sih? Aduh ampun deh ya. Nah, makanya kalian jangan, saya mau sama suami saya, udah nggak ada lubang di sana.
Udah nggak ada aja tuh. Wanita sudah nggak ada itunya, nggak ada, nah tuh loh. Terus kayak menekin dong. Ya kurang lebih deh gitu. Wah, udah enakan di dunia sih. Gimana? Maksudnya semua tetap ada tetapi nggak bau, nggak buat kentut, nggak buat pup, nggak buat kencing, nggak buat apa-apa, benar-benar jernih, bersih dan wangi, nggak bau, gitu loh. Nah itu. Nah, kenapa wanita suka bau? Suka dicuci, nggak pernah dijemur tuh. Nah, tuh. Jadi bau kan, gitu. Dah. Nah itu contoh, jadi nggak ada, jadi nggak ada di sana, nggak ada yang namanya aroma busuk tuh nggak ada di surga. Tapi kalau neraka busuk semuanya ada. Silakan, kalian mau pilih mana? Pilih yang busuk atau pilih yang wangi? Kalau pilih yang wangi, memang berat sih. Nah kalau berat hitung, ayo, di dunia berapa lama sih hidup? Kita kalau umur sudah 50 tahun, udah top itu 70 tahun atau sampai 80 tahun. Apakah umur 70 tahun sampai 80 tahun sudah menikmati? Oke, sampai 80 masih menikmati. Kemudian lagi 80 sampai 90 udah menikmati, banyak yang sudah pikun. Tidak bisa menikmati. Umur kita yang bisa dinikmati itu adalah di bawah 60 ke bawah atau mungkin maksimal tuh 70 ke bawah. Kalau sudah 60 ke atas, apalagi 70 sudah deh. Udah banyak yang dirasa. Perasaan ini, itu, dan lain sebagainya. Ada mudah capek, ada pokoknya sudah susah. Nah, itu contoh-contoh lain. Nah, jadi terus hidup kita tidak lama, lalu kita mau menukar kehidupan yang indah nanti di sana dengan kehidupan yang sebentar. Karena apa? Ngikuti nafsu. Coba, ayo kita renungkan. Kita ngikutin nafsu karena sebel gitu, udah nggak bisa. Tapi sementara kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kita mengikuti nafsu, resikonya ialah neraka. Selesai. Nah, oleh karena itu ayo. Tapi ya susah lagi karena apa persoalannya? Keyakinan, percaya, kendali diri itu persoalannya. Coba. Apalagi yang muda-muda, suruh tutup aurat, suruh taat, itu udah susah banget. Kenapa? Karena masih merasa dirinya adalah dibutuhkan. Itu yang menjadi persoalan juga. Nah, kembali lagi pada masalah kita ialah bahwa boleh bercanda, boleh bersendaguro, tetapi tidak boleh melampaui batas. Karena apa? Karena dilarang oleh syarak kalau melampaui batas. Sesuatu apapun yang melampaui batas itu nggak boleh. Tusrifu namanya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi boleh bercanda tetapi nggak boleh melampaui batas ya. Dah. Kita lanjutkan. Kemudian yang ke-11. Afat yang disebut hadiatu asyarah atau ihda asyarah ya. Yakni yang ke-11 itu yaitu apa namanya? Ini sama juga, ngebully juga. Yaitu sebenarnya melecehkan, lebih ke melecehkan, mencontohkan apa namanya di sini disebutkan ayakhur qaumun qaum. Jadi begini, mencontohkan begini, kita bersendaguro tetapi mengambil contoh dengan orang lain. Contohnya kita menirukan kata-kata orang yang orang itu sumbing. Contohnya itu orang itu sumbing, ngomongnya bindeng, kan macem-macem. Kan bahaya kalau ngomong bebek itu jadi bahaya gitu kan. Itu contoh itu kalau apa? Kalau orang sumbing contohnya. Nah, kemudian ditirukan dengan jelas orangnya atau orang yang jalannya agak jalannya itu agak goyang inul gitu. Atau jalannya itu adalah
ya jalannya indah sih, goyang-goyang gitu seumpamanya, atau gayanya atau apa kemudian ditirukan sengaja menjadi bercandaan, itu nggak boleh. Makanya pelawak itu haram hukumnya. Apalagi pelawak itu adalah yang apa tuh, yang ngejas ngebully itu habis-habisan itu. Itu ada yang sudah modar itu, saya juga sebel banget gitu loh. Artinya terlintas di dalam hati itu, terlintas sebel karena apa? Terlepas dari orang itu jahat atau itu cara menekan, dan pelawak kan begini, pelawak itu akan sukses apabila bisa ngebully lawannya habis-habisan. Nah, itu loh. Jadi nyerang keras gitu loh. Seperti dia nyerang bahkan nyerang pacarnya, nyerang pasangannya, itu ya akhirnya walaupun nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain, gemuk begitu, mati aja gitu kan. Itu contoh, itu salah satu contoh itu. Dan banyak itu. Makanya, tapi kita seneng nonton pelawak ketawa-ketawa gitu ya. Saya seneng nggak seneng ya sepintas ya, nggak ada yang saya senengin gitu macam. Tapi ya sedih aja gitu loh. Kemudian pelawak sengaja berpakaian wanita, kemudian menor segala macam, itu sudah haram itu hukumnya. Itu udah melampaui batas. Itu tuh tusrifu itu. Itu kalau di sini masuk kepada afatul lisan, maka lebih baik gak usah jadi pelawak ya. Nah udah, lagian jadi pelawak juga nggak laku kalian. Ya, jadi itu salah satu di antara afat itu. Jadi suka menirukan cacatnya orang, menirukan kekurangan orang lain, nah itu menirukan dan untuk bercandaan, itu yang kadang-kadang kan kalau kita kumpul, atau bukan kita ya, kalau kalian kumpul gitu loh, kan suka bercanda kemudian niru kekurangan orang lain dijadikan bercandaan gitu loh, itu afatul lisan loh, betul. Niru kekurangan orang lain dijadikan bercandaan, dijadikan sendaguro, itu masuk kepada afatul lisan ya. Nah, nggak usah panjang-panjang uraiannya, udah pokoknya begitu aja ya. Nanti panjang lagi nggak selesai nih. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi afatul lisan yang keberapa? Yaitu yang ke-11 ya. Kemudian afatul lisan yang saniyatu asyarah gitu. Yang ke-12 itu ialah menyatakan, mendohirkan rahasia yang telah disembunyikan, atau yang dilarang, atau yang dilarang oleh syarak daripadanya. Karena di dalam yang demikian itu setengah daripada menyakiti orang muslim. Nah, memudahkan dengan hak ya. Jadi maksudnya mengungkapkan rahasia ya, mengungkapkan rahasia yang telah disembunyikan, dan rahasia itu adalah menjadi rahasia syariat. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Seorang istri atau seorang suami itu punya kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk di dalam berumah tangga. Baik adalah punya penyakit atau punya cacat. Punya penyakit atau punya cacat, kebiasaan buruk tersebut. Nah, kebiasaan buruk tersebut yang harusnya sudah sepakat disembunyikan, akhirnya diungkapkan secara umum dan orang itu tahu. Dan itu sering terjadi di kalangan para artis apabila dia berantem kemudian ke infotainment. Itu sering terjadi. Dan ternyata bukan kalangan sana saja, banyak juga orang-orang yang semacam itu, padahal secara syariat wajib disembunyikan, atau kalian mendapatkan amanat untuk menyembunyikannya, tetapi diungkapkan kepada yang lain, atau ada orang yang sedang curhat. Nah, kalian menerima curhatan orang dan itu adalah rahasia dia, dan mohon untuk tidak diungkapkan, malah diungkapkan ke umum.
Nah, itu disebut afatul lisan dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan mudah kalian curhat kepada orang yang bukan ahlinya. Pasti kalian akan mendapatkan masalah berikutnya, menghindari satu masalah, mendatangi masalah lain. Nah itu, jadi nggak boleh. Jadi tidak boleh untuk melakukan semacam itu. Jadi kalau kalian mendapatkan amanat, ya, amanat untuk disembunyikan, untuk menyembunyikan antara dirimu dengan amanat itu, maka apapun yang terjadi, taruhannya ialah diri kalian sendiri. Karena orang yang tidak memegang amanat untuk disembunyikan, nah contohnya kalian sembunyikan ya, tolong, ini adalah sebagai rahasia kita berdua dan cukup atas 1-2 orang, kemudian terungkap, maka rusak dan berantakan dan pasti tidak mendapatkan yang diistimewakan oleh Allah. Karena apa? Nafsu. Nah itu, kalau kalian sudah nafsu, mengungkap nafsunya, sudah ambil aja nafsunya, tapi kebahagiaan akhirat hilang. Memang sedih sih, gitu loh. Kalimat-kalimat semacam ini benar-benar kejadian kita sehari-hari. Nah, jadi kejadian manusia kebanyakan itu semacam itu. Gitu. Jadi janganlah kalian, Bapak anjurkan, jangan kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin melepaskan, merasa puas, maka diungkapkan cara utuh. Karena apa? Sedang berantem contohnya. Suami istri, tetangga atau saudara atau teman, karena berantem akhirnya dia mengungkapkan kekurangan sahabatnya, mengungkapkan kekurangan istrinya, mengungkapkan kekurangan dan seterusnya, yang sebenarnya itu sudah sama-sama dan sepakat untuk dirahasiakan dalam hal apa saja. Nah, komitmen dan rahasia itu adalah sangat penting dan itu masuk afatul lisan yang sangat berbahaya karena masuknya akhirnya menjadi fitnah, ya. Anak-anakku semuanya, kemudian kita lanjutkan al-afatus salisah asyarah. Adapun afat yang ke-13 itu ialah kebinasannya ke-13 ialah janji, ya, yang tidak setia. Nah, janji yang dusta. Ini penyakit orang-orang munafik nih. Tadi kan hianat, tadi kan yang ke-12 itu kata lainnya hianat. Sedangkan ini dusta, gitu. Mendustai, gitu. Kata-katanya berdusta. Apabila janji dia dusta, gitu. Janjinya tidak pernah tepat. Bilang insya Allah, kemana kapan itu. Makanya insya Allah, ya. Kapan jadinya? Ya insya Allah Rabu depan, gitu. Insya Allah. Nah itu insya Allah ya. Insya Allah lagi, insya Allah datang aja, nggak datang. Karena apa? Insya Allah di Indonesia, di kalangan orang umum, insya Allah itu sebagai penolakan halus. Makanya kadang-kadang saya bilang, Pak tolong datang, insya Allah. Bener loh Pak, ya kan saya udah bilang insya Allah. Gitu. Biasanya insya Allah nggak datang gitu loh. Insya Allah nggak datang. Nah itu insya Allah, itu kebanyakan emang. Insya Allah itu adalah untuk bahasa Indonesia itu sudah menjadi kalimat kalimat yang langsung mindsetnya orang itu penolakan secara halus. Padahal insya Allah kan jika Allah menghendaki. Ya kalau Allah tidak menghendaki ya berarti tidak datang. Nah itu kan. Tapi Allah menghendaki, kalau malas bukan persoalan Allah menghendaki atau tidak. Nah itu kan semacam itu ya. Nah itu. Ini orang-orang munafik nih, hati-hati. Jadi tanda-tanda orang munafik. Jadi janjinya itu dusta, janjinya itu adalah ingkar. Ini lebih kepada ingkar. Berjanji itu ingkar. Tadi amanat, hianat. Janji itu ingkar. Nah, udah. Berjanji itu ingkar. Nah, kemudian al-afatur rabi'ah asyara itu adalah disebut al-kidib fi qauli wal yamin. Itu adalah disebutkan bahwasanya ini benar 3. Jadi yang yang 12, 13, 14 itu sifat munafik. Yang ke-14 ini disebut ialah
perkataan yang dusta atau berdusta di dalam perkataan, sumpahnya juga dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Ini afatul lisan. Itu afatul lisan, yaitu yang berbahaya. Nah, sementara ya tanda-tanda orang munafik itu kan 3. Pertama, apabila berkata dusta. Yang kedua, apabila berjanji ingkar. Yang ketiga, apabila diberi amanat, khianat. Itu khas. Tapi kalau di dalam kitab hadis, ya hadis Sahih Muslim, itu di bab di bab iman kalau nggak salah tuh. Itu hadis Sahih itu di kitab hadis Sahih Muslim, Bukhari maksudnya. Itu disebutkan malah sangat jelas sekali bahwasanya tanda-tanda orang yang munafik, munafikon kholison, itu ditambah 1, munafikon kholison, wa idza wadaro fajaro. Apabila dia bermusuhan, dia sangat jahat. Kalau musuhnya bermusuhan itu sangat jahat. Kalau udah benci sama orang atau dia bermusuhan itu jahat banget. Kenapa? Pokoknya kalau orang itu belum hancur, pokoknya enggak ada kata maaf. Padahal dia sendiri adalah yang salah. Ini munafik nih. Ini disebut munafikon kholison. Munafikon kholison. Kholison itu adalah artinya sebenarnya tulen. Munafik yang ikhlas. Gitu loh. Jadi munafik yang ikhlas. Jadi dia ikhlas menjadi orang munafik. Itu ditambah 1, wa idza wadaro fajaro. Apabila dia bermusuhan, itu sangat jahat musuhannya. Jadi nggak ada kata maaf, nggak ada artinya pekewu, nggak ada, pokoknya jahat banget. Itu biasanya kejahatan yang semacam ini nih sering terjadi itu di kalangan politik loh. Di kalangan politik itu politik itu ngeri gitu loh. Jadi tidak ada teman abadi atau musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Nah, jadi walaupun udah yang dibawa berantakan, berantem, coba deh. PDI sama PDIP sama segala macam sama PKB, dibawa kalau kampanye, sampai terjadi berantem dulu tuh sampai bermasalah, mana perhatian mana? Di atas apa? Enak-enakan. Apa? Udah langsung merger. Langsung deh. Nah, langsung sama-sama nyatu. Nah, seperti contohnya itu ketua PKB tiba-tiba setelah pemilu langsung datang membawa itu loh. Aduh, itu contoh dibawa berantem. Karena apa? Karena dibawa nggak ngerti, gitu loh. Itu contoh yang paling sederhana, banyak lagi. Pada semacam itu, gitu loh, ya. Nah, hati-hati. Jadi kalau sudah mulai mendiskreditkan orang, bahaya banget, ya, bahaya banget. Nah, kita balik. Sekarang ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kebalikan dari orang-orang munafik, yaitu kalau kalian baca di surat Al-Mu'minun dari awal, itu orang-orang yang mendapatkan surga yang disebut Firdaus, yang sering saya baca kalau sholat. Itu coba perhatikan baik-baik. Dan salah satu dari walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Apabila dia amanat, dia menyelesaikan amanatnya. Dia memelihara sholatnya, dia tidak bersendaguro, dia menjaga tentang harta bendanya, harta benda yang hakiki, maksudnya bagi wanita, contoh harta bendanya, itu harta benda suaminya. Kemudian dia juga tidak melampaui batas, dia juga tidak mencari sesuatu yang lain. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, contohnya itu disebut itu adalah faulaika humul adun, mereka itu adalah melampaui batas gitu. Itu. Jadi orang ya sesuai dengan kodratnya, maka disebutkan ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi, yang paling ya disebut eksklusif atau eksekutif, VVIP, pokoknya surga yang paling istimewa. Itulah disebut Al-Firdaus. Nah, itu contoh ya. Contoh di situ gambaran bahwasanya orang-orang yang tidak dusta, orang-orang yang tidak khianat, orang-orang yang tidak di sini tidak berdusta, tidak khianat,
tidak ingkar gitu loh, itu orang-orang munafik, maka ia adalah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah kebalikannya disebut orang-orang yang amanah. Dia itulah orang-orang yang mendapatkan surga firdaus di dalamnya, ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang kidib, orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka berdusta adalah orang-orang yang memang, ya, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diterangkan bahwasanya Allah tidak menyucikan terhadap mereka, yaitu orang-orang. Allah tidak akan menyucikan, tidak akan membersihkan, tidak akan menutupi dosa-dosanya terhadap siapa saja. Orang yang membangkitkan, orang yang membangkitkan pemberian. Inilah kaitan dengan ini, ya. Ini salah satunya, karena ini kaitannya dengan hadis. Jadi ada tiga perkara yang Allah tidak akan menyucikan dan tidak akan memberikan rahmatnya terhadap orang. Pertama, yang membangkitkan pemberiannya. Ngungkit-ngungkit tuh. Udah dikasih lu, ya, udah dikasih pinjem, bukannya terima kasih, udah nggak ada. Kamu sudah dikasih, ya, kamu sudah ditolong, ya, kamu udah hilang itu semua. Hancur itu semua. Makanya hati-hati, ya. Kalian apalagi jadi orang tua, hilang semua kebaktian orang tua terhadap anak. Dasar anak nggak ada diuntung dari kecil dipelihara sampai ini ternyata gede nggak ada, hilang habis, udah nggak ada. Suami lagi, dasar istri nggak tahu, udah dikasih, wah udah hilang gitu. Si istri lagi, dasar suami nggak tahu diri, udah numpang, udah sambil mulutnya hilang, udah habis, ya. Itu salah satu tuh, membangkitkan, ya. Jangan suka bangkitin. Kalau sudah memberikan sudah hilang, sudah lepas. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Sebaiknya, tuh, ya. Kemudian yang ketiga ialah orang yang mengulurkan pakaiannya. Orang yang mengulurkan pakaiannya karena bermegah-megahan. Nah, mengulurkan pakaiannya, nah ini yang suka ditanyakan. Apa namanya? Akhirnya ada orang yang salah pengertian, pakai celananya akhirnya dia ngatung. Karena terkait dengan hadis ini, yaitu yang mengulurkan pakaiannya, maksudnya itu di Mekah itu orang yang pakai jubah, modelnya kayak kerajaan, atau mungkin kalau sekarang itu seperti kayak gaun pengantin yang suka panjang gitu ke bawah, ke belakang. Itu kalau dihitung di dalam apa tuh bahaya loh sebenarnya. Itu kalau untuk bermegah-megahan itu termasuk haram loh. Itu gaun pengantin yang semacam itu ke belakang itu loh. Karena kaitannya adalah orang yang mengulurkan pakaian untuk bermegah-megahan. Nah, gimana kalau gaun pengantin? Ada kan cara yang lain? Itu bisa haram loh. Nah, itu loh. Gaun pengantin yang sampai ke belakang tuh sampai apalagi sampai ada yang sampai 300 meter. Waduh, jalan gitu loh. Karena panjang-panjangan jadi untuk memecahkan rekor gitu loh. Itu kan gaya Eropa. Nah, dulu di Arab itu ada laki-laki, ya, laki-laki yang suka pakai jubah, itu jubahnya itu adalah untuk bermegah, itu kayaknya langsung ini uruk sampai ke bawah gitu loh. Itu sampai nyapu debu gitu loh. Nah, sebenarnya debu membawa najis. Nah, kemudian dulu tahun sekitar tahun 75-an itu tren celana cutbre yang akhirnya sampai ngeser ke bawah gitu. Kalau nggak salah itu tahun 75-an tuh. Itu ngeser sampai sampai bawahnya tuh kalau yang nyuci istrinya, yang nyuci itu mesti tanah mulu gitu. Nah, itu yang nggak boleh itu sebenarnya, ya. Itu Allah tidak akan memberikan atau mensucikan, mengampuni atau membersihkan dosa-dosanya. Gitu loh. Udah azan ya. Ada 3 nih. Ntar diulang lagi ya. Dan yang ketiga orang yang melakukan dagang atau perniagaan
dengan sumpah serapah, sumpah dusta. Ini sebenarnya yang kedua, tadi yang ketiga. Contohnya dagang. Begini, demi Allah, ini modalnya aja belum cukup, gitu loh. Padahal modalnya sudah sampai, bahkan ada lebih dikit. Demi Allah, deh tolong dilebihkan sedikit lagi deh. Itu juga Allah tidak suka. Awas hati-hati. Kalau dagangnya dagang kok nggak perlu nyebutin ini modalnya. Nah, kalian ditawar cuma dagang ditawar berapa? Ya udah 10.000 ya. Aduh kenapa sih 10.000 modal aja belum cukup? Udah close. Padahal modalnya 750. Nah, maksudnya ingin untung lebih lagi sampai menyebutkan modalnya aja belum cukup. Aduh saya pikir repot juga ini ya. Harus dusta. Hati-hati tuh dagang tuh di situ tuh bahaya tuh. Ya dagang kalau udah begitu udah bahaya banget. Jadi udah nggak usah mau. Pokoknya kalau mau mau 15.000 ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak usah modalnya belum cukup, enggak penting. Itu enggak boleh. Jadi enggak boleh mengatakan modalnya aja enggak cukup, enggak perlu nyebutin modal, apalagi sumpah demi Allah deh, sumpah sambil geledek deh. Itu. Udah macam-macam, itu enggak boleh ya. Jadi enggak boleh, jadi 3 perkara, yaitu yang Allah tidak mau menyucikan di sini ya. Orang yang Allah, bahwasanya Allah itu tidak mau menyucikan, tidak mau membersihkan, bahwasanya Allah tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan, tidak akan melirik pada hari kiamat nanti terhadap 3 orang yang punya kelakuan, 3 golongan yang punya kelakuan. Pertama ialah dia itu pertama disebutnya suka membangkitkan pemberian. Yang kedua ialah apabila dia dagang suka bersumpah atau menyebutkan modal dan sebagainya, dan kata sumpah karena untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga mengulurkan pakaian untuk bermegahan. Saya kasih contoh seperti gaun pengantin itu masuk haram, yang mengulurkan pakaian sampai belakang. Awas loh ya, itu haram sebenarnya. Makanya kalau pakai ya sampai ke bawah aja ya, sampai tutup itu nggak apa-apa, tapi sampai ke belakang itu sebenarnya haram, karena ini adalah masuk kategori hadis yang itu mengulurkan pakaian. Tapi bukan berarti celana. Kalau celana kalian, celana laki-laki itu bukan harus ngatung, jadi kayak kebanjiran mulu. Nah, tuh loh. Jadi jangan, bukan berarti ngatung gitu ya. Dah, itu ya. Kemudian ada dusta yang diperbolehkan. Ya, bohong yang diperbolehkan. Nah itu nanti pengajian yang akan datang ya. Nanti itu ada boleh tuh. Nanti wah untuk kalian. Pokoknya kalau nggak datang, pokoknya nggak boleh kalian berdusta. Nah datang nanti dengerin. Jadi ada bohong yang boleh, hianat yang boleh, apa saja yang boleh. Pokoknya boleh deh. Boleh, nanti saya kasih tahu triknya. Gimana bohongin suami yang nggak haram. Ya. Nah itu saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.